Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Ketahuilah saudaraku bahwa kita hidup di permukaan bumi senantiasa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan itu setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit dalam hidup kita. Bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak dan sangat teramat besar dan sangat teramat mahal. Wallahi, itu yang terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat-nikmat itu nikmat-nikmat yang sangat banyak dan mahal. Percaya tidak percaya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan setiap hari terlalu banyak. Seperti yang Allah katakan, saking banyaknya tak terhitung. Oleh karena itu hal yang merupakan keanehan yang luar biasa manakala manusia hidup merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit. Ini keanehan luar biasa. Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung. Ada apa dengan dirimu merasakan nikmat Allah itu sedikit? Dan ketahuilah terlalu banyak manusia hidup di zaman sekarang begini cara berpandangnya tentang nikmat Allah yang ia rasakan, sedikit. Dan ketahuilah kalau itu terjadi, sungguh hamba ini telah masuk jebakan iblis. Di poin itu minimal. Karena ketika hamba sudah masuk kepada seorang manusia, sudah masuk kepada tidak merasakan banyaknya nikmat Allah, bagaimana bersyukurnya? Bagaimana akan melahirkan sifat syukur manakala dia tidak merasakan bahwa anugerah Allah begitu banyak kepada dirinya? Bagaimana akan lahir sifat syukur besertaan dengan cara dia melihat nikmat Allah itu sedikit?
Terlalu banyak yang seperti itu. Cara melihat manusia sekarang, nikmat yang banyak itu apa yang Allah berikan kepada orang lain. Adapun apa yang Allah berikan kepadanya tak banyak. Ana selalu sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa kata kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur, pandai dan mahir melihat nikmat Allah yang datang kepadanya. Kalau tak mahir melihat nikmat Allah yang datang kepada kita, sulit untuk mencapai sifat yang diinginkan Allah dari diri kita, yaitu sifat syukur. Kalau sifat syukur tidak lahir, yang lahir sifat kufur. Pilihan hanya dua, syukur atau kufur, tak ada pilihan yang ketiga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak masuk ke dalam sifat ini, hanya ada sifat yang kedua, wala in kafartum. Hati-hati, jangan anggap kalau kita tidak pandai bersyukur itu artinya kita tidak sedang dalam kondisi berbahaya. Berbahaya kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jangan anggap itu hal yang santai, yang tidak perlu dicemaskan ketika kita tidak memiliki dan tidak pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau tidak syukur, otomatis kufur. Dan kalau kufur, inna adzabi lasyadid. Dan ketahuilah bahwa Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, hamba-hambanya yang bersyukur itu jumlahnya tak banyak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Umat hambaku yang bersyukur itu jumlahnya kata Allah sedikit. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma'hum. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka. Kalau kita kembali kepada Nabi kita tercinta SAW, di dalam hadis Nabi mengatakan jumlah penduduk surga dibanding penduduk neraka bagaikan bulu-bulu putih di tubuh sapi yang hitam, atau bulu-bulu hitam di tubuh sapi yang putih. Maka untuk mendapatkan sifat syukur dan masuk ke dalam kelompok hamba Allah yang bersyukur adalah mahir melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah uswatun hasanah. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan tidak menjadi hamba atau tidak menjadi umat yang mengatakan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah hanya dalam lisan, tidak dalam amal. Jadikanlah Rasulullah SAW uswatun hasanah dalam lisan dan amal, di dalam ilmu dan amal. Terlalu banyak manusia di zaman sekarang yang kalau secara lisan mengatakan Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, giliran diberitahu kepadanya amalan anda ini tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan Rasul, sudah berbeda. Ayo kita kembali kepada cara mengamalkan ibadah seperti ini, seperti yang diamalkan Rasul. Tamam. Dengan aneka ragam alasan. Alasan yang paling menjebak adalah kondisi lingkunganku tidak mendukung. Yang benar-benar beriman kepada Nabi SAW, pengikut setia Nabi SAW, kalau datang kepada mereka dari Nabi SAW, mereka akan terima dan mereka akan menerima konsekuensi patuh dan taat kepada Nabi tercinta. Dan orang yang patuh dan taat kepada Nabi tercinta, setia kepada Nabi tercinta, akan mendapatkan sebahagian yang didapatkan oleh Nabi. Daripada rintangan-rintangan menjadi orang yang beriman kepada Allah, hal-hal yang berat yang harus dilalui, ujian keimanan yang harus dilewati.
Karena sesungguhnya jalan ke surga jalan yang mahfuf bil makarih, yang telah dipagari Allah dengan hal-hal yang tidak disukai. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan Nabi SAW uswatun hasanah qaulan wa amalan, secara perkataan dan secara amal. Tidak hanya perkataan saja yang dibantah oleh amal. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah sifat yang kalau kita memiliki sifat ini, insya Allah menjadi hamba yang saleh. Dan apabila hilang sifat ini dari diri kita, insya Allah terbuka aneka ragam pintu syaitan untuk menyelewengkan kita dari kesolehan. Sifat apa itu? Sifat bahwa semua apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang, dan dia bertahan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Saya ulangi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, sifat di dalam hati seorang hamba menyadari bahwa apapun yang dia lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang, tapi tetap akan ada dan kekal, nanti akan dia pertanggungjawabkan. Dan seperti yang Anda katakan tadi, sekiranya sifat ini hilang dari hati kita, maka pintu terbuka luas bagi syaitan untuk menjerumuskan kita kepada jalan yang bertabrakan dengan kesolehan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 42, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan engkau mengira bahwa Allah itu lalai dari terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa dan kezaliman. Jangan kira Allah itu lalai. Jangan kira Allah itu membiarkan begitu saja. Jangan kira semua itu tidak akan diperhitungkan. Jangan kira semua itu membias di udara dan hilang. Apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini, ma'asyiral muslimin, tidak akan hilang. Dia bertahan. Dan suatu saat kita pasti akan pertanggungjawabkan. Inilah sifat yang banyak hilang dari orang sekarang. Dia mengira apa yang dia lakukan sudah selesai. Hari ini pekerjaan hari ini selesai, besok pekerjaan hari esok, besok pekerjaan hari esok, besok sudah selesai. Yang sudah berlalu atau biarkan berlalu. Kalau antum melihat saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, manusia kaum muslimin yang hidup bersama antum, depan, belakang, kiri dan kanan, kanan dan kiri, terlalu banyak orang yang hidupnya ya sudah, amalan hari ini udah habis, besok amalan besok habis, hilang. Yang sudah berlalu setahun yang lalu itu masalah yang sudah berlalu, udah habis. Habis maksudnya adalah membias di udara dan selesai. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Ini bukan akidahnya orang yang beriman kepada hari akhir. Ini yang dibahas oleh Allah di dalam ayat ini. Surat apa tadi? Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai
tidak tahu, tidak akan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Berarti dia berbuat dosa, karena dosa adalah sifat zulm. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah innama yuakhiruhum. Yang terjadi adalah Allah hanya mengundur. Allah hanya mengundur. Amal itu ada, tetap, dan akan dipertanggungjawabkan, tapi nanti diundur. Artinya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di permukaan bumi, ma'asyarul muslimin, yang itu tidak hilang. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang teori keimanan, Anda bicara teori keimanan, teori itu maksudnya adalah ilmu. Apakah Anda yakin bahwa seluruh amal Anda akan dihisab? Jawabannya umat Islam yakin. Tapi yakin itu teori. Yang Anda maksud sekarang tidak itu, aplikasi amalan. Apakah ketika kita beramal, melakukan apapun di permukaan bumi, hadir rasa bahwa amal yang sekarang akan saya kerjakan ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sekecil apapun. Dia tidak akan hilang begitu saja. Lihat ketika kita berbicara, saudaraku, banyak orang sekarang kalau sudah berbicara, ya perbicaraan saya selesai, habis. Seolah-olah dia setelah dibicarakan itu membias di udara dan hilang entah kemana gitu. Paham nggak yang saya maksud? Inilah pintu syaitan terbuka luas menjerat kita. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar ayat 10, 11 dan 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ada yang diperintahkan Allah daripada malaikat menjaga, mengawasi kalian. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan, kiraman, dan mereka menulis semuanya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu semua yang kalian kerjakan. Di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafaz perkataan yang diucapkan kecuali malaikat yang kiraman katibin yang dalam ayat tadi menulis. Ada raqib, malaikat pencatat amal-amal yang baik, hasanat, dan ada atid, malaikat pencatat amal-amal yang buruk, sayyiat, maksiat. Baik, hamba yang sadar akan poin yang tadi secara amalan, dia akan berhati-hati. Karena semua yang dia lakukan akan dia pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hilang rasa bahwa amal itu akan dipertanggungjawabkan, ketika itulah manusia merasa bebas untuk berbuat. Apatah lagi di saat orang lain tak ada yang lihat. Semakin kebebasannya itu leluasa, semakin kemerdekaannya itu merajalela. Dia merasa bahwa tak ada yang lihat. Padahal nas Quran ayatnya tadi, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan, satu perkataan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah
Di saat akan wafat, sakit akan wafat itu sakit yang paling parah. Sakit yang setelahnya wafat. Pas ketika sakit itu, ujung sakit itu adalah wafat. Itu yang sering disebut oleh para ahli sejarah dengan ranjang kematian. Sakit yang ujung sakit itu adalah kematian. Itu terjadi pada Imam Ahmad. Dan ketika akan wafat, manusia akan ditimpakan oleh Allah kepadanya rasa sakit yang luar biasa. Siapapun di antara kita yang pernah merasakan sakit, apapun sakit yang pernah kita rasakan, wallahi kita akan merasakan rasa sakit yang lebih hebat daripada itu di saat kematian. Dan tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan manusia lebih daripada rasa sakit ketika akan wafat. Segitu akan bertambah sampai kepada titik sakit yang luar biasa. Ketika itulah nyawa manusia lepas dari badan. Ala kulli hal, inilah yang terjadi pada Imam Ahmad di ranjang yang beliau sakit, yang disakit itu beliau wafat. Terbayang kita bagaimana rasa sakit yang beliau derita, dan ketika sedang menderita rasa sakit itu beliau ta'awuh. Ta'awuh itu meregang, menahan rasa sakit. Ada suara yang dikeluarkan oleh lisan, yang suara itu menunjukkan bahwa beliau sedang menahan rasa sakit. Kalimat kalau kita aduh, ya, bahasa kitanya, kalimat yang keluar dari lisan akibat dari sakit yang sulit untuk ditahan. Dan ketika kalimat itu didengarkan oleh orang di sekitar beliau yang sedang menjenguk, mereka membacakan firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mendengar ayat itu dibacakan, Imam Ahmad menahan erangan sakitnya sampai wafat. Apa yang beliau tahan? Hanya erangan. Wallahi tak ada para ulama yang mengatakan erangan itu adalah maksiat. Tapi ana ingin mengatakan kepada antum, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, lihatlah amalannya para ulama, ahli ilmu yang mengamalkan syariat sebenar-benar mengamalkan, mempraktekannya sebenar-benar mempraktekkan, dan mereka di antara suri tauladan kita. Biografi mereka penuh dengan amalan-amalan yang luar biasa untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita nasihat melalui amal yang telah mereka lakukan. Terlalu banyak orang yang sekarang mengucapkan kalimat yang jelas-jelas maksiat, gak peduli. Sementara Imam Ahmad hanya erangan mulut karena sakit. Ditahan ketika mendengarkan ayat itu dibacakan kepada beliau sampai wafat. Sampai nyawa beliau diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat maut. Wajar kalau kemudian beliau dimuliakan Allah dan nama beliau diharumkan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal di antara orang-orang yang seolah-olah hidup ratusan tahun. Nama Imam Ahmad bin Hanbal itu seolah-olah masih hidup di zaman kita sekarang. Namanya disebut orang, namanya dicintai orang, kalimat-kalimat nasihat beliau dibicarakan orang, amal soleh beliau dibicarakan orang, terutama fitnah khalqul Quran. Dan itu kata para ulama indikasi kesolehan, indikasi keikhlasan. Memastikan hanya Allah yang tahu, tapi itu indikasi. Kembali kita kepada yang ingin kita katakan tadi, hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Wallahi nasihat ini untuk saya dan kita semuanya, untuk saya dan kita semuanya. Jangan mengira bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini hilang begitu saja, habis begitu saja. Para ulama mengatakan soal perkataan, engkau masih bisa menguasai perkataanmu sebelum perkataan itu diucapkan. Engkau yang menguasainya, engkau yang mengurungnya,
Engkau yang memenjarakan perkataan. Namun kalau sudah diucapkan, immalaka au alaika. Ucapan yang kau ucapkan itu boleh jadi sesuatu yang akan menguntungkanmu atau membuat engkau rugi. Sebelum ucapan itu kita ucapkan, kita masih bisa memenjarakan. Dan kalau kita penjarakan, itu tidak membawa efek apapun. Tapi kalau sudah dikeluarkan, habis sudah. Antara dua. Perkataan itu membawa keuntungan atau perkataan itu membawa kerugian. Persis seperti yang dikatakan Nabi tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan hampir tidak ada amalan perbuatan yang lebih ringan dari ucapan. Hampir tidak ada, atau mungkin tidak ada, wallahu a'lam. Sejauh ilmu kita, wallahu a'lam wa huwa 'allam al-ghuyub. Tak ada amalan kita yang lebih ringan dari ucapan. Oleh karena itu, ucapan ini yang Allah bawa di dalam surat Qaf tadi, ma yalfidhu min qaulin. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita, yang paling ringan ini, perhatikan, ada catatan malaikat raqib dan atid, apalagi yang lebih daripada itu. Paham yang saya maksud? Kalau sesuai dengan apa yang ada ilmunya pada kita, bahwa amalan yang paling ringan, ucapan mulut. Hal yang paling gampang, paling ringan, paling mudah kita mengucapkannya, paling lancar kita untuk melakukannya, amal ucapan lidah. Dan Allah mengatakan apapun yang kau ucapkan ada tulisannya, ada catatan yang akan menulisnya, ada malaikat yang akan menulis dan mencatatnya. Artinya yang terkecil seperti ini perhatikan, apalagi yang lebih besar daripada itu. Baik. Maka hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dengan sifat ini. Kenapa? Karena pada dasarnya bagaimana kehidupan kita di akhirat itu semuanya adalah bagaimana kita di dunia. Dalam bahasa lain, saudaraku, saudariku, apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah Anda sedang membuat biografi Anda untuk di akhirat. Siapa engkau di akhirat? Yaitu siapa engkau di dunia. Bagaimana nasibmu nanti di akhirat? Jawabannya adalah bagaimana engkau di dunia. Jadi hari demi hari yang kita lalui sekarang, saudaraku, saudariku, sedang mengukir biografi kita di akhirat. Katakan kepada saya kalau Ustaz salah kayaknya Ustaz. Biografi akhirat beda lagi, ini lain lagi gitu. Kalau antum kurang setuju, ada yang tidak setuju, katakan, saya nggak setuju Ustaz. Akhirat lain lagi, ini lain lagi. Kenapa saya mengatakan kalimat ini? Karena saya memandang mata antum ada yang merasa aneh dengan ucapan. Kok merasa aneh? Ada pandangan apa? Pandangan aneh kepada apa yang Anda ucapkan. Padahal itulah keyakinan kita sedari awal kita belajar iman tentang hari akhir. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum. Apa yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya amal kalian. Uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Aku simpankan
aku rekap, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian plus ganjarannya. Karena di dunia Allah sudah katakan, amal kebaikan Allah berikan ganjaran pahala, amal keburukan Allah berikan ganjaran dosa. Apa yang ada di akhirat ini semuanya amal kalian. La taziru waziratun wizra ukhra. Semua orang hanya bertanggung jawab dirinya masing-masing. Dosa orang ini tidak akan transfer kepada dirinya kecuali dalam satu bab khusus bernama ganjaran hisab zalim, apabila orang yang menzalimi sudah habis pahalanya. Itu satu bab di mana amal dosa orang pindah ke kita. Bukan karena apa-apa, karena dia tidak bisa membalasnya dengan amal soleh. Karena amal solehnya habis. Maka amal maksiat orang lain yang dipindahkan ke dia. Dia yang merasakannya. Dan pada dasarnya ketika amal maksiat itu, karena maksiatan yang dia lakukan juga kepada orang tersebut. Tapi hukum umum Allah taziru waziratun wizra ukhra. Yang berbuat maksiat, dia yang akan bertanggung jawab masing-masing. Di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia menjadi gadaian atas apa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan nasib dari apa yang dia lakukan sendiri. Amalnya itu yang akan dia terima di akhirat. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Innama hiya amalukum wasiha lakum. Sesungguhnya yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya amal kalian, aku hanya simpankan, aku hanya rekapkan. Summa uwafikum iyyaha. Kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian dengan balasan dan ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Yang mendapatkan kebaikan, puja dan pujilah Allah. Yang menemukan selain itu, jangan marah, jangan benci, jangan murka, jangan caci, kecuali diri sendiri. Karena Anda yang telah melakukannya. Saudaraku, saudariku, ini tidak mudah. Mudah diucapkan, sulit banget untuk diamalkan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Hari ini dapat, belum tentu besok dapat. Bulan ini bisa, belum tentu bulan depan. Di mana kita perhatian kepada amal kita sekecil apapun. Karena amal yang terkecil adalah ucapan lisan. Lafaz yang keluar dari mulut. Apalagi yang lain, transaksi-transaksi, perbuatan-perbuatan, langkah-langkah, fitnah-fitnah. Maka buatlah biografi akhiratmu dengan amal saleh. Dan sehebat apapun Anda beramal saleh, karena selagi Anda masih bernama manusia, setan masih punya cara untuk membuat Anda suatu saat berbuat maksiat. Dan Allah mentakdirkan itu terjadi untuk Bani Adam. Sehingga serajin apapun kita beramal saleh, pasti ada masa di mana setan berhasil menjerat kita berbuat maksiat. Itu orang yang sudah peduli dan sudah rajin, yang sudah berlatih, yang sudah peduli kepada amalnya dengan bentuk yang tadi. Namun ketika tidak memiliki bentuk yang tadi, iblis punya pintu yang sangat luas untuk menjerat dia masuk ke dalam aneka ragam kemaksiatan. Asal orang tak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang bisa ditipu, hajar. Dan terlalu banyak pertanyaan kepada kita, Ustadz, bagaimana caranya menahan hawa nafsu
di saat kesendirian. Jadi ini dia jawabannya. Sifat yang tadi kita katakan, sifat hamba Allah. Suatu hari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, dan penyebab Nabi keluar adalah rasa lapar yang tak tertahankan dan di rumah tidak ada makanan. Rasul itu orang yang paling kuat menahan rasa lapar. Tapi malam ini Rasul nggak kuat. Berarti rasa laparnya sudah bersangatan, sehingga Rasul keluar berjalan berharap rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Di malam itu Allah turunkan. Qadar Allah bertemu dengan Abu Bakar. Rasul bertanya, ma akhrajaka ya Abu Bakar, apa yang telah membuat engkau keluar di malam ini wahai Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar, rasa lapar ya Rasulullah. Jawaban Rasul kita tercinta, wallahi ma akhrajani illa alladhi akhrajak. Tidak ada yang membuat aku keluar dari rumah di malam ini kecuali apa yang telah membuat engkau keluar. Qadar Allah bertemu dengan Umar. Jawabannya sama, rasa lapar. Allahu Akbar. 3 manusia terbaik di bumi ketika itu sama-sama lapar. 3 manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Ketika itu dan sampai sekarang. Ketika itu dan sampai sekarang. Adapun kalau sebelumnya hanya 1 manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Rasul kita tercinta. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, masih ada orang-orang terbaik lebih baik daripada beliau sebelumnya, ya atau tidak? Tapi untuk hari itu di bumi ketika itu sampai sekarang, itu 3 manusia terbaik di permukaan bumi ketika malam itu, ketiga-tiganya dapat biografi yang sama, lagi lapar dan tidak ada yang makanan yang bisa dimakan di rumah. Dan dijamu oleh seorang sahabat Ansar dengan menyembelihkan seekor hewan kambing lalu dimasakkan dan dimakan. Subhanallah, lapar setelah kenyang setelah lapar. Itu biasanya manusia fly. Fly itu apa ya? Udah gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, Rasul tetap mengingatkan Abu Bakar dan Umar dan sahabat, wallahi la tus'alunna hadan na'im. Demi Allah kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian sekarang. Rasul mengingatkan, karena Rasul itu sifat beliau selalu ingat akhirat, selalu ingat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan, akan ada pertanggungjawaban dan hisab. Begitulah sifat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat itu Rasul mengingatkan akhirat sampai para sahabat menangis dan bubar dalam keadaan menangis ingat akhirat. Baik. Beginilah hidup kita hari demi hari sampai datangnya kematian. Masuk alam barzakh. Tinggalkan dulu bahasan alam barzakh karena alam barzakh sangat panjang. Langsung melangkah kepada hari berbangkit. Hidup sangkakala yang kedua. Kemudian Allah turunkan hujan ke permukaan bumi. Dan permukaan bumi sudah bumi yang bukan kita kenal lagi. Sudah tidak ada gunung, sudah tidak ada bangunan, sudah tidak ada tanaman, habis. Pertama habis dengan dahsyatnya hari kiamat, kedua memang Allah rubah. Dan bumi Allah panjangkan, Allah lebarkan, lebih lebar dari yang sekarang. Setelah Allah turunkan hujan, manusia Allah bangkitkan dari alam kubur. Katakan seperti ini, kita, saya dan Anda, antum dan ana, kita semuanya akan keluar dari kubur kita. Di saat kita keluar dari kubur kita, apa yang terjadi? Langsung alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Awal yang pertama tadi, alimat nafsum ma ahdarat dalam surat At-Takwir.
Dan alimat nafsu ma qaddamat wa akharat dalam surat Al-Infitar. Surat Takwir dan Infitar tidak panjang. Surat Takwir ayat ke-14 dan Infitar ayat yang ke-5. Begitu kita dibangkitkan Allah, begitu kita, saya dan Anda, kita semuanya dan semua manusia dibangkitkan Allah, langsung memori kita ini ingat lagi semuanya. Dan ini sesuatu yang di dunia kita nggak bisa. Saya, kalau disuruh mengingat apa yang saya katakan dari pagi sampai sekarang, wallahi saya nggak bisa. Nggak bisa lagi ingat apa yang saya katakan. Mungkin secara global bisa. Saya bicara ini tadi, bicara ini. Tapi detail semuanya, A to Z, ya nggak bisa lagi. Dan Anda yakin, antum juga sama-sama Anda. Yakin Anda. Bisa ingat semua yang diucapkan dari pagi sampai sekarang? Mungkin global-globalnya bisa. Tadi saya bicara ini dengan fulan saya bicara ini, dengan fulan saya bicara ini, dengan fulan saya bicara ini. Masih ingat mungkin globalnya, tapi detailnya kita tidak ingat. Beda dengan hari akhirat. Semuanya ingat. Artinya seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini selama hidup kita, Allah buat kita ingat lagi seluruh perkataan kita tersebut. Seluruh yang pernah kita lihat dengan mata kita ini, seumur hidup kita, Allah buat kita ingat lagi. Allah kembalikan kepada memori ingatan kita, seluruh amal kita di permukaan bumi, dari awal sampai akhir. Dari A sampai Z. Seluruh yang pernah dilihat mata, seluruh yang pernah diucapkan oleh lisan, seluruh yang pernah didengar oleh telinga, seluruh yang pernah disentuh oleh kulit, kemana saja kaki ini pernah melangkah, apa yang pernah ditulis oleh tangan, apa yang pernah diketik oleh jari jemari, apa yang pernah disentuh oleh kulit, apa yang pernah diberi, diambil oleh tangan. Apa yang kita lakukan seumur hidup, diingatkan semuanya kembali oleh Allah di dalam memori kita. Ini di ayatnya, alimat nafsu ma ahdarat, alimat nafsu ma qaddamat. Dan di dalam amalan tersebut, secara garis besar terbagi dua. Ada yang saleh, ada yang maksiat. Ya atau tidak? Dan inilah yang membuat situasi padang mahsyar itu menakutkan. Dan inilah yang membuat hati penduduk mahsyar itu resah dan gelisah. Saking resah dan gelisahnya, khawatir yang luar biasanya, sampai tak peduli badan yang tidak berbaju. Sampai tidak peduli orang di sekitarnya pun sama tidak berpakaian. Kenapa? Karena memori kita full dengan ingatan dosa-dosa. Wallahi demi Allah. Kalau kita coba menghitungnya, coba kalau satu pekan saja kita hitung kesalahan-kesalahan kita. Hari ini melakukan satu kesalahan, tulis. Nanti sekian menit lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Sekian jam lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Yang terkecil. Dari yang terkecil, satu pekan saja berapa kesalahan kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman serba maksiat, serba gampang, serba mudah, serba banyak, serba orang melakukannya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, bahkan dianggap hal yang biasa. Ini yang memenuhi memori kita sehingga kita ketakutan. Kenapa? Ada surga dan ada neraka. Jadi sebelum diberikan kepada kita catatan kitab, sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk menghisap kita, itu dulu yang terjadi. Di mana memori kita full ingatan. Dan ketika itu terjadi, manusia sudah mengerti dan sudah tahu berapa banyak maksiat yang dia kerjakan. Berapa banyak kesalahan lidah, berapa banyak kesalahan mata, berapa banyak kesalahan telinga, berapa banyak kesalahan tangan, berapa banyak kesalahan hati, berapa banyak kesalahan kulit.
Sudah dia bisa hitung sendiri. Kullu nafsin bima kasabat balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia sudah memiliki pengetahuan lengkap tentang dirinya di padang mahsyar. Dan Allah datangkan surga dan neraka. Itu dia surga. Ada amal-amal kita, yaitu amal-amal ketaatan kita, yang kalau Allah terima, bisa menjadi pembuka ridho Allah, mendapatkan ridho Allah dan masukkan ke surga Allah. Namun ada juga amal-amal kita yang kalau tidak Allah ampuni, ke neraka Allah. Sehingga ketika melihat surga, penuh harapan, ya Allah, semoga aku ke sana, ada amal-amalku yang kita ingat. Semoga engkau menerimanya ya Rabb. Namun ketika mata pindah ke neraka, punya maksiat. Inilah dia di mana hati manusia di akhirat terbolak-balik. Harap, takut, harap, takut, harap, takut. Melihat surga penuh dengan harapan. Karena kita membawa sesuatu yang kalau Allah tabaraka wa ta'ala meridhoi dan menerimanya akan membuka pintu ridho Allah dan pintu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Namun di sisi lain ketika melihat ke neraka, kita pun punya sesuatu yang dengannya kita berhak diazab kalau tidak Allah ampuni. Itulah kita. Itulah saya. Dan itulah kita. Baru kemudian dihisab. Baru kemudian ditanyai. Dan masing-masing kita akan ada satu dipanggil menghadap Allah satu persatu. Allah bicara hanya kepada kita. Dan kita jawab. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian mencoba untuk lari daripadanya, enggak peduli kepadanya, tak mau kalian bicarakan, tak mau kalian seminarkan, tidak mau kalian jadikan pembicaraan penting, kalian lari, menolak, tidak mau membahas masalah kematian karena bahasan itu bagi kalian tidak bermanfaat dan fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah kematian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui seluruh yang tampak dan yang tidak tampak, yang zahir dan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini dia hisab. Bagian terakhir daripada ayat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hisab itu, saudaraku, bukanlah dibacakan kesalahan Anda kepada Allah. Bukan. Allah tidak butuh dibacakan kepadanya biografi hidup Anda. Hisab itu adalah Allah memberitahu kepadamu dosa dan kesalahanmu. Allah yang ngomong, kamu pernah berbuat maksiat ini, di sini, hari ini, begini. Kamu pernah berbuat begini, berbuat maksiat ini, engkau pernah berbuat begini, hambaku, engkau pernah berbuat ini, engkau pernah berbuat ini, dan semua yang Allah katakan tentang dosa-dosanya, siapa mengatakan benar wahai Rabbku, aku telah melakukannya, benar wahai Rabbku, aku telah melakukannya. Allah yang memberitahu kita. Kenapa? Ini Allah, bukan hakim dunia yang tidak tahu pekerjaan manusia kecuali ada catatannya dan tuntutannya. Sementara Allah tidak butuh catatan malaikat untuk menghisap kita. Fayunabbi'ukum, Allah memberitahu kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa yang kalian lakukan. Allah memberitahu kepada kalian. Allah, ingat, Allah memberitahu. Bukan diberitahu kepada Allah. Naam, malaikat mencatat amal kita, tapi bukan untuk kepentingan hari pertanggungjawaban di hadapan Allah dan hari berhisab di hadapan Allah. Bukan untuk itu. Allah nggak butuh catatan malaikat.
Bisakah kita bayangkan? Ingatnya saja telah membuat jiwa ini resah, gelisah, ketakutan. Lalu bagaimana ketika ditanya dan dimintai pertanggungjawaban? Dan berapa banyaknya? Allah. Itu yang membuat kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, rahmati saya ketika saya menghadap kepadamu. Ya Allah, rahmati saya ketika sedang berdiri di hadapanmu mempertanggungjawabkan amalan ini. Mempertanggungjawabkan apa yang pernah saya lakukan seumur hidup. Ya Allah, ampuni, ampuni Rabbku. Bentengi saya dengan rahmatmu dan ampunanmu agar dosa-dosaku itu tidak memberikan mudarat kepadaku di hari akhirat. Ini makna maghfirah. Maghfirah maknanya adalah Allah memberikan kepada kita penjagaan agar dosa-dosa kita tidak berbentuk azab lalu datang menimpa kita. Itu arti apa? Maghfirah. Orang yang sedang pergi berperang pakai topi besi agar pedang musuh, panah musuh ketika datang tidak langsung memberikan mudarat kepadanya karena terhalang oleh ini topi besi. Dan topi besi itu milfar, sesuatu yang menghalangi dari sesuatu yang akan membahayakan. Itu dia maghfirah. Ya Allah, berikan kepadaku perlindungan dari engkau ya Rabbku agar dosa-dosaku tidak membahayakan diriku di padang mahsyar. Dan ini dia yaumul hisab. Banyak yang bertanya, Ustadz, di dunia kita berbuat dosa lalu kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Apakah dosa-dosa kita di akhirat tersebut akan berbentuk adab juga? Jawabannya, kalau Allah ampuni tidak. Kalau Allah berikan maghfirah berarti tidak. Akankah kita lihat, kita baca dalam catatan kitab? Jawabannya ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Soal catatan kitabnya ada. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yudhlimu rabbuka ahada. Ayat ini dan ayat yang tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa semuanya ditulis. Sehingga pelaku dosa dan maksiat takut membaca catatan kitabnya sendiri. Kenapa dia takut? Karena dia telah terlalu banyak berbuat dosa. Dan kemudian dia mengatakan, ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan, tidak menyisakan hal-hal yang sangat kecil. Wala kabiratan, sampai hal yang besar. Illa ahsaha, melainkan semuanya direkap, ditulis dengan rapi. Yang tadi di awal. Wa wajadu ma'amilu, dan mereka menemukan semua yang mereka kerjakan hadira, hadir dalam catatan itu. Tak ada yang tidak dicatat, tak ada yang tidak dibaca. Tapi soal apakah dosa itu akan berbentuk azab, tergantung apakah dapat ampunan atau tidak. Dapat ampunan tidak berbentuk azab, tak dapat pengampunan akan berbentuk azab. Ganjaran daripada maksiat itu. Kita kan sudah taubat Ustaz di permukaan bumi. Betul Anda sudah taubat, tapi antum belum tahu bahwa diterima atau tidak. Seandainya diterima, tidak. Tidak diterima, berefek. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, mari kita hidup di dunia ini, ukirlah biografi-biografi yang indah di akhirat kita. Dan sehebat apapun kita mengukir biografi indah di akhirat, kita tidak akan lepas sebagai seorang makhluk yang bernama manusia, berbuat maksiat dan melakukan kesalahan.
Kalau sahabat saja telah mengatakan kepada Nabi SAW, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat dosa dan menzalimi diri sendiri. Kalau itu generasinya sahabat, apalagi generasinya kita. Sahabat saja mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW ketika turun firman Allah. Lalu para sahabat datang, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Itu generasi para sahabat, saudara. Artinya di generasi kita pasti lebih banyak, baik secara kualitas atau kuantitas maksiat yang kita lakukan dari para sahabat, generasi umat Islam terbaik. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Namun usahakan sekuat tenaga ingat yang tadi agar lebih banyak amal ketaatannya dibanding amal maksiat. Bersih mustahil. Al-ismah daripada dosa sudah terkubur di permukaan bumi. Bersamaan dengan dikuburkannya pada hari itu dan malam itu jasad Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikuburkan Allah. Manusia sifat terjaga dari dosa sudah dikuburkan. Sifat itu sudah nggak ada lagi di permukaan bumi. Dan barang siapa yang memberikan itu kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada buyanya, kepada kiainya, kepada imamnya, maka cukup itu sebagai bukti aliran sesat. Bahwa gurunya tak pernah bersalah, tak mungkin berbuat maksiat. Orang yang tak punya dosa, guru ini bagaikan malaikat nggak punya dosa. Cukup satu itu untuk kita meyakini pelaku ini adalah aliran sesat. Kalau para sahabat tidak mendapatkan sifat ismah, apalagi selain para sahabat. Mari saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, sadari sesadar-sadarnya hari demi hari yang kita lalui ini, hari demi hari yang kita lakukan hidup kita di permukaan bumi ini, inilah kita nanti di akhirat. Surgakah, nerakakah? Itulah dia di akhirat kelak. Karena surga dan neraka itu semuanya buah. Semuanya hasil. Mana pohonnya? Ini dia pohonnya. Amal kita sekarang. Oleh karena itu, jangan tanam neraka dengan cita-cita surga. Dan itu banyak orang sekarang. Yang dia tanam jalan ke neraka. Ketika ditanya mau ke mana, jawabannya mau ke surga. Kan aneh. Orang mau ke surga, tidak ke sini jalannya. Terlalu banyak orang sekarang dalam zaman sekarang hal yang dia lakukan setiap hari maksiat. Dalam maksiatnya ditanya, sebenarnya mau ke mana sih? Jawabannya mau ke surga. Mau ke surga jalannya tak begitu, pindah. Bukan itu jalannya. Taubat dari jalan yang sekarang, tinggalkan jalan itu. Minta ampun kepada Allah, rubah pola hidup, balik arah kepada ketaatan. Karena surga tidak bisa dicari dengan kata-kata semata. Dia harus dengan aksi yang tidak ringan, sudah kita katakan di awal, aksi yang berat, aksi yang harus kita latihan lagi, terus berusaha lagi. Dan kalau sudah semaksimalnya kita berusaha, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, kadang gagal. Harapan kita kepada Allah, ya Allah, jadikan kami berhasilnya lebih banyak daripada gagalnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amal saleh dan semakin memperkecil ruang gerak iblis membawa kita kepada kehancuran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang baru bahagia ini, lebih kurang 1 jam. Sebagaimana yang dimintakan kepada kita materi sebanyak selama 1 jam. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan dari antum dan antunna. Dan kalau ada pertanyaan yang kita ada ilmu untuk menjawabnya, maka kita akan jawab. Namun kalau kita tidak punya ilmu untuk menjawabnya, kita hanya akan mengatakan Allahu a'lam bis-shawab.
Ustadz, seorang yang dahulunya pelaku maksiat seperti artinya maksiat lah. Bisakah tergolong orang yang masuk surga tanpa hisab? Akhi fiddin, siapa dirimu bukan siapa engkau di masa lalu. Tapi siapa dirimu adalah siapa dirimu ketika kematian datang. Sekali lagi. Akhi fiddin, siapa dirimu bukanlah siapa engkau di masa yang lalu. Namun siapa dirimu adalah siapa dirimu di saat kematian datang. Dan ini kaidah agama Islam yang luar biasa hebat, melahirkan dua hal. Satu, manusia tidak sedih dengan apa yang dia lakukan di masa lalu, dan manusia tidak sombong dengan apa yang bisa dilakukan di masa yang sekarang. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka jangan pernah apa yang pernah kau lakukan di masa lalu dan kau telah bertaubat kepadanya membuat engkau penuh dengan pertanyaan yang akhirnya membuat dirimu sedih. Tidak begitu yang diinginkan Allah terhadap hamba-hambanya. Umat Islam yang beriman, beramal saleh, ikut ayat-ayat Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW, memiliki dua sifat. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Sifat pertama, la khaufun alaihim. Sifat yang kedua, walahum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Tak ada rasa takut akan menghadapi rintangan-rintangan di masa yang akan datang. Tak ada rasa sedih mengingat masa lalu yang salah. Apabila engkau mengingat masa lalu, membuat engkau sedih, itu mengingat masa lalu jebakan iblis. Harusnya tidak sedih. Masa lalu yang engkau melakukan maksiat yang tadi disebut di sini, harusnya engkau tidak membuat sedih dirimu sendiri. Karena Allah akan menilai dirimu siapa bukan di masa lalu, bukan juga yang sekarang, tapi di saat kematian datang menjemput. Itulah dirimu yang sebenarnya. Ketika engkau pada waktu itu adalah orang yang berhak untuk Allah berikan kepadanya apa yang kau tanyakan, maka Allah maha adil untuk memberi dan maha tahu siapa yang akan dia beri. Sekaligus kaidah tadi mengatakan kepada kita bahwa kita sekarang ini yang sudah alhamdulillah sudah meninggalkan maksiat, sudah rajin beribadah, sudah rajin sholat, sudah rajin baca Al-Quran, belum ada jaminan aman. Karena siapa diri kita bukan yang sekarang, tapi siapa kita di saat wafat. Ustadz, apakah ada perbedaan antara dosa dan maksiat? Dosa itu buahnya. Maksiat itu pekerjaannya. Maksiat lawannya adalah amal saleh. Kalau di sini maksiat, berarti di sini apa? Amal saleh. Kalau di sininya dosa, maka lawannya di sini adalah pahala. Jadi apakah dosa dan maksiat sama? Beda. Karena lawan dosa adalah pahala, lawan maksiat adalah ketaatan. Ini adalah amalnya, ini adalah hasilnya. Ada thawab, ada pahala, ada ajur, ada ganjaran. Kemudian itu untuk ketaatan. Adapun kalau untuk maksiat namanya dzunub, dosa. Wallahu a'lam. Itu yang Anda tahu, wallahu taala a'lam bis-shawab. Tapi pada dasarnya dia satu komponen. Maksiat dan dosa satu komponen. Pohon dan buah. Ustadz, mohon nasihat untuk menepis rasa was-was
tadinya ana tinggal di sini, artinya di dekat sini ya insya Allah. Maksudnya, alhamdulillah dekat dengan orang-orang yang soleh, insya Allah. Qadar Allah belum lama ini ana harus pulang kampung dan tinggal bersama ibu untuk mengurus ibu. Terkadang rasa was-was terbesit di hati. Kamu dijauhkan dari lingkungan orang-orang saleh. Berarti kamu dijauhkan dari kebaikan. Mohon tipsnya Ustadz untuk menepis was-was tersebut. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Jangan pernah mengikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Di tengah orang-orang yang beriman, yang sangat banyak beriman, dari orang-orang yang penduduk surga, dijamin oleh Allah penduduk surga, hidup Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di tengah penduduk-penduduk neraka yang banyak hidup di kota Mekah, hidup Rasul, Abu Bakar dan Umar. Maka dirimu adalah dirimu, dimanapun engkau berada. Jangan pernah ikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Agama itu agama masing-masing. Dilakukan di mana kita berada, di tempat apapun kita ada. Tak jaminan bahwa orang yang rajin berbuat maksiat hidup di sekeliling orang yang soleh, kemudian dia jadi orang soleh. Percaya, kalau kita ini kelakuan kita, perbuatan kita, insya Allah kalau kita memang itulah diri kita, di kampung pun kita akan seperti itu, insya Allah. Tapi kalau di sini kita melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, pulang kampung pun akan terjadi maksiat itu. Karena diri kita adalah diri kita. Ustadz, saya rasanya nggak bisa untuk taat karena di sekitar kita saya terlalu banyak maksiat. Itu was-was setan saja, nggak benar. Dan biografi para sahabat telah membuktikan kepada kita, di tengah kehidupan yang sangat banyak maksiat, mereka penduduk surga. Dan keberadaan munafikin di kota Madinah telah membuktikan kepada kita secara sejarah, di tengah orang-orang yang luar biasa saleh, mereka adalah penduduk neraka paling bawah. Maka jangan ikatkan agama Anda kepada seseorang. Betul, kawan itu punya pengaruh. Akan tetapi, agamamu jangan ikatkan kepada agama saudaramu. Agama temanmu. Di sini adalah hati-hati mencari teman. Hati-hati dalam bergaul karena engkau bisa terpengaruh olehnya. Bukan engkau mengikatkan agamamu kepada mereka. Dua hal yang berbeda itu. Kalau memang sekarang adalah jadwalnya berbakti kepada ibu, pulang berbakti kepada ibu. Karena ibu dalam usia senja adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Orang yang bertemu dengan ibunya dan mengasuh ibunya dan ibunya dalam usia senja, itu adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Rohima anfum ri'in, Rohima anfum ri'in, Rohima anfum ri'in. Tercela seseorang, tercela seseorang, tercela seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yudkhilhul jannah. Orang yang bertemu dengan ayah ibunya, kedua-duanya, atau salah satu di antara keduanya, pada saat ayah dan ibunya sudah berusia senja, dan kesempatan bertemu dengan mereka itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Pintu surga sedang terbuka luas, Anda tidak bisa masuk. Hati-hati. Rasul mengatakan celaka, rugi. Dalam hadis yang dari Imam Muslim. Maka ini kesempatan untuk mencari surga yang sedang terbuka luas, pulang dulu sampai Anda waktu yang ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan belum tentu kesempatan itu panjang. Apalagi kalau itu adalah permintaan orang tua.
dan kita mampu untuk menunaikannya, maka kewajiban kita untuk berbakti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Soal materi ilmiah sekarang ini sudah Allah mudahkan. Dari kampung Anda bisa menyaksikan ceramah dari Madinah. Betul atau tidak? Jangankan dari ceramah dari Karawang. Dari Madinah bisa, dari Yaman bisa, dari Yordania bisa, dari Mesir bisa. Sekarang sudah Allah sangat mudahkan, tergantung bagaimana kita beramal untuk diri kita. Wallahu a'lam. Apa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang anak tersebut ikut ibunya karena mereka telah bercerai dan ibunya kurang perhatian terhadap agama si anak? Kewajiban orang tua menasihati, terus mengingatkan, menasihati, dan mengingatkan, menasihati, mengingatkan. Kalau itu sudah dia kerjakan, dosa anak ditanggung anak, bukan ditanggung orang tua. Kecuali orang tua tidak melakukan tugasnya itu, justru memfasilitasi anak untuk berbuat maksiat. Tapi selagi orang tua terus mengingatkan, dan tidak pernah berhenti, maka kewajibannya di sisi Allah sebagai orang tua telah dia jalani. Dan amal anak adalah tanggung jawab anak di akhirat. Amal anak Nabi Nuh untuk anak Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Amal istri Nabi Nuh untuk istri Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah menjalankan kewajiban sebagai ayah dan kewajiban sebagai suami. Wallahu a'lam. Allah yang akan memberitahu kepada kita kesalahan-kesalahan kita di akhirat. Apa hikmahnya? Catatan malaikat tentang amal soleh dan amal yang maksiat. Barakallahu fiik. Karena sekarang bahasan kita belum sampai ke sana. Setelah hisab selesai, baru pembahagian kitab. Baru apa? Pembahagian kitab. Jadi pembahagian kitab itu, wallahu a'lam, kita dapatkan dari para ulama itu setelah hisab selesai. Jadi setelah hisab selesai, kita tahu taubat kita diterima atau tidak. Dosa kita yang kita takutkan itu diampuni atau tidak. Kalau memang diampuni oleh Allah, berarti penduduk surga. Dikembalikan kepadanya catatannya, walau dalam catatan itu ada maksiatnya, di tangan kanannya. Dan kalau tidak, akan dikembalikan kepadanya kitab tersebut, dan itu biografi hidupnya, walau ada ketaatan di dalamnya, di tangan kiri dari arah belakang. Tetap kitab itu, kitab catatan itu ada manfaatnya. Akan tetapi bukan untuk kepentingan Allah dalam menghisab. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis dengan rapi dan menulis segala-galanya agar ada bukti, ini loh amal kalian, catatannya ada. Dan orang kufar, seperti yang tadi kita katakan, ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Setelah dia baca, musyfikina, mereka takut. Pertanyaan saya adalah, kok takut? Itu kan dirimu. Paham nggak maksudnya? Kenapa ada takut? Bukankah itu dirimu? Kenapa ada takut? Bukankah itu perbuatanmu di permukaan bumi? Kenapa dulu mengerjakannya ketawa-ketawa, sekarang ketakutan? Yang benar, balikkan. Takut sekarang agar tertawa nanti. Itu yang benar. Takutnya sekarang agar tertawanya nanti. Karena kalau tertawanya sekarang, di ujungnya ketakutan. Sekarang di dunia ini dia berbuat maksiat penuh dengan tertawa. Bahkan orang yang berbuat taat, dia hina, dia caci, dia maki, dan dia tertawa menghina dan mencaci maki orang yang taat. Tunggu saja tanggal mainnya, di mana engkau yang akan ketakutan terhadap amalmu sendiri, dan orang yang beriman akan menertawakan dirimu.
Allah akan balas pekerjaan manusia sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, ketika kita di permukaan bumi ini berusaha untuk taat kepada Allah, lalu ditertawakan, lalu dituding, lalu dicemooh, lalu diolok-olok, sabar. Ada masanya membalas. Diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Cuman bahasan kita tak sampai ke sana. Allah tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Allah tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Jadi amal kita tertulis dengan rapi, tercatat dengan rapi sebagaimana yang kita bacakan ayat-ayatnya tadi, dan kita terjemahkan ayat-ayat tersebut, dan insya Allah sebagian kita hafal ayat tersebut karena sering kita baca. Namun catatan itu tidak dibutuhkan Allah pada saat menghisap amal kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita bisa bicarakan, dan apa yang bisa kita sampaikan, dan apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan antum, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah keberkahan. Semoga diberikan keberkahan. Berkah atau tidak hanya Allah yang tahu. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal saleh kita dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dan membimbing kita kepada hidayah, dan memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.